Selamat datang di The Deep Dive. Oke, kita langsung aja ya. Anda mengirimkan kami buku dari Brianna Wiest, The Mountain Is You. Dan permintaannya spesifik banget, gimana caranya kita bisa beneran pakai ide di buku ini buat berhenti nyabotase diri sendiri? Pertanyaan utamanya gini sih, pernah nggak sih Anda merasa kalau penghalang terbesar buat mencapai tujuan itu sebenarnya bukan dari luar, tapi dari dalam diri kita sendiri? Nah, buku ini bilang bukan cuma Anda yang merasa gitu, itu memang kenyataannya. Tepat sekali. Metafora gunung yang dipakai West itu kuat banget kan? Gunung itu bukan masalah di luar sana, bukan bos yang galak atau ekonomi yang lagi sulit. Gunung itu ya kita sendiri. Kita sendiri? Maksudnya, Iya, tumpukan rasa takut, kebiasaan buruk, terus keyakinan keliru yang tanpa sadar kita bangun. Itu yang akhirnya jadi penghalang terbesar kita. Inti bukunya itu perjalanan mengubah sabotase diri, yang seringkali cuma mekanisme perlindungan yang salah kaprah, menjadi penguasaan diri. Dan hari ini, kita mau fokus ke satu alat praktis dari buku ini yang menurut saya sangat kuat. Sebuah latihan visualisasi untuk berdialog dengan versi terbaik diri kita di masa depan. oke, ini menarik. Mari kita bedah. Jadi ini bukan cuma motivasi, ayo semangat, tapi ada kerangka kerja yang jelas. Wis nawarin latihan visualisasi 7 langkah buat terhubung sama yang dia sebut highest potential future self, versi diri kita dengan potensi tertinggi. Coba kita lihat langkah-langkahnya, dan yang lebih penting lagi, gimana tiap langkah ini dirancang buat ngebongkar kebiasaan sabotase diri kita. Langkah pertama, seperti biasa, persiapan. Betul, sebelum bisa nerima masukan baru, panggung mentalnya harus disiapin dulu. Kalau pikiran kita lagi kacau, ya mana ada pesan yang bisa masuk. Jadi, langkah praktisnya gini, cari tempat yang tenang, di mana Anda nggak akan diganggu selama mungkin 15-20 menit. Duduk yang nyaman, siapin jurnal kalau perlu, terus tutup mata, dan ambil beberapa napas dalam-dalam. Fokus ke sensasi udara masuk dan keluar. Kenapa ya bagian pernapasan ini selalu penting dalam latihan kayak gini? Rasanya klise, tapi selalu ada. Ada alasan neuroscience yang bagus banget di baliknya. Waktu kita stres atau cemas, kondisi di mana sabotase diri biasanya muncul, bagian otak kita yang namanya amigdala itu jadi super aktif. Anggap aja ini alarm bahaya di otak kita. Oh, si alarm itu, oke. Nah, napas dalam dan pelan itu ngirim sinyal ke sistem saraf kita yang intinya bilang, semua aman, nggak ada harimau yang ngejar. Ini menenangkan amigdala. Waktu amigdala tenang, bagian otak yang lebih rasional, korteks prefrontal, bisa ngambul alih. Intinya, kita lagi matiin mode panik biar bisa mikir jernih. Jadi kayak neken tombol mute buat suara panik di kepala kita, gitu ya? Oke, otak udah lebih tenang. Lalu apa? Apa kita langsung bayangin kesuksesan? Belum. Langkah kedua itu membangun ruangan mental yang aman. Wis nyaranin buat bayangin Anda ada di tempat favorit. Bisa di alam, kayak pantai yang sepi, atau hutan pinus yang sejuk. Atau bisa juga di dalam ruangan, mungkin perpustakaan pribadi yang nyaman. Di tempat itu, bayangin ada meja dengan 2 kursi. Satu buat Anda, satu lagi kosong di seberang. Kenapa sih harus repot-repot bikin ruang aman dulu? Kenapa nggak langsung aja ke intinya? Karena sabotase diri itu seringkali akarnya dari rasa nggak aman. Dengan nyiptain ruang yang terkendali dan damai di pikiran, kita tuh lagi ngasih tahu alam bawah sadar kita, di sini saya yang pegang kendali. Tempat ini aman. Ini fondasi psikologis yang krusial sebelum kita ngundang tamu penting di langkah berikutnya. Oke, masuk akal. Jadi kita udah punya panggung yang aman. Nah, ini nih bagian yang paling menarik. Langkah ketiga, mengundang highest potential future self kita. Instruksinya spesifik banget, undang versi terbaik, paling berdaya, dan paling bijaksana dari diri Anda di masa depan buat duduk di kursi kosong itu. Ditekankan banget, ini versi yang udah berhasil ya. Bukan versi diri kita 5 tahun dari sekarang kalau kita nggak mubah apa-apa. Nah, ada variasi menarik dari latihan ini yang bikin konsepnya jadi lebih jelas. Bayangin ada 2 pintu di ruangan mental Anda. Di balik pintu pertama, ada diri Anda di masa depan kalau Anda terus-terusan nyabotase diri. Nggak ada yang berubah. Ngelihat sosok ini bisa jadi tamparan yang nyadarin kita. Terus, di balik pintu kedua, ada diri Anda yang udah mencapai potensi tertingginya. Interaksi utama kita ya sama yang dari pintu kedua ini. Apa bedanya latihan ini dengan sekedar bikin vision board atau afirmasi positif? Rasanya mirip kan ngebayangin sukses? Bedanya fundamental. Vision board itu pasif. Kita cuma lihat gambar. Latihan ini aktif dan interaktif. Kita membangun hubungan. Tujuannya bukan cuma ngelihat kesuksesan, tapi buat nyiptain model peran internal yang otentik. Dengan konsisten ketemu sama versi sukses diri kita, otak kita jadi terbiasa sama citra dan perasaan sukses itu. Lama-lama, alam bawah sadar nggak lagi ngelihat sukses itu sebagai ancaman atau hal mustahil. Baik, jadi diri masa depan saya yang paling hebat ini udah duduk di hadapan saya. Terus terang, saya mungkin bakal ngerasa sedikit canggung ya. Langkah keempat, yang katanya penting banget, itu observasi detail. Apa aja yang perlu kita perhatiin? Tepat, jangan cuma bayangin wajahnya. Detail ini yang jadi data buat pikiran kita. Pertama, penampilan. Apa yang mereka pakai? Pakaiannya nunjukin kepercayaan diri nggak? Terus, postur tubuhnya gimana? Duduknya tegak, santai, penuh keyakinan.
Sabotasi diri kayak impostor syndrome itu kan sering muncul dalam postur tubuh yang nunduk atau tertutup. Oke, penampilan dan postur. Terus? Kedua, perhatiin energi dan emosinya. Ekspresi wajahnya gimana? Ada senyum tipis yang nunjukin kepuasan. Matanya mandangin dengan tenang. Coba rasakan emosi yang mereka pancarkan. Apakah itu rasa damai, bahagia, atau kekuatan yang tenang? Ini penting, karena kita sering ngejar sukses tanpa tahu rasanya kayak apa. Jadi ini nyambungnya ke ide microshifts atau perubahan kecil dari buku ini ya. Kalau saya ngelihat future self saya tenang dan posturnya tegak, berarti microshift yang bisa saya lakuin besok adalah secara sadar duduk tegak 5 menit dan napas tenang. Sesimpel itu. Persis, itu jembatannya. Detil yang Anda amati dalam visualisasi jadi cetak biru buat perubahan kecil di dunia nyata. Mungkin Anda lihat mereka mulai hari dengan segelas air lemon. Ya udah, microshift Anda adalah naruh gelas dan lemon di samping tempat tidur malam sebelumnya. Latihan ini bukan fantasi. Ini sesi perencanaan strategis dengan konsultan terbaik kita, diri kita sendiri. Oke, saya udah punya gambaran yang sangat jelas tentang versi terbaik diri saya nih. Mereka kelihatan tenang, percaya diri, tapi terus apa? Masa cuma diliatin doang? Saya asumsi langkah berikutnya ngobrol sama mereka. Tepat. Langkah kelima, itu minta bimbingan. Setelah observasi, sekarang buka dialog. Nggak usah nanya pertanyaan besar yang malah bikin cemas. Kayak, kapan saya kaya? Atau, siapa jodoh saya? Cukup ajukan pertanyaan sederhana dan terbuka. Misalnya, apa satu hal yang perlu saya ketahui saat ini? Atau, nasihat apa yang kamu punya buat aku biar bisa jadi sepertimu? Terus, diam dan dengarkan. Nah, ini pertanyaan yang pasti muncul di benak banyak orang. Gimana kita tahu kalau jawaban yang muncul di kepala itu beneran intuisi dan bukan cuma, ego kita atau malah suara kecemasan kita yang nyamar? Pertanyaan krusial. Sumber kita ngasih panduan yang cukup jelas. Bimbingan dari highest self ini biasanya punya ciri khas. Rasanya tenang, jernih, positif, dan meneguhkan. Pesannya seringkali berupa solusi atau langkah kecil. Sebaliknya, suara cemas atau sabotase diri itu biasanya berisik. Nadanya panik, menghakimi, dan fokus ke masalah, bukan solusi. Jadi, perhatiin gimana perasaan Anda waktu nerima pesan itu. Terasa ngebebasin atau malah memberatkan? Oke, jadi kita fokus ke rasa dari pesan itu ya. Setelah dapat bimbingan, ada langkah keenam yang unik. Simbolisasi kunci kehidupan baru. Ini kedengarannya agak metaforis. Sangat metaforis, tapi juga sangat kuat secara psikologis. Di langkah ini, Anda bayangin diri masa depan Anda ngasih sebuah benda simbolis. Contohnya kunci rumah baru, kunci mobil, atau mungkin pena buat tanda tangan kontrak buku. Sejujurnya, bagian ini kedengarannya sedikit magis ya. Gimana caranya bayangin sebuah kunci bisa beneran ngubah tindakan saya besok pagi? Apa hubungan konkretnya? Ini nyentuh cara kerja alam bawah sadar kita. Pikiran rasional kita, si korteks prefrontal itu, sering banget penuh keraguan. Ah, nggak mungkin, atau nanti aja. Simbol yang kuat itu bisa ngelewatin penjaga gerbang rasional ini dan ngomong langsung ke alam bawah sadar. Menerima kunci secara imajiner itu bisa nanamin keyakinan di level yang lebih dalam. Kayak nanam benih aja. Mungkin nggak kelihatan hasilnya besok, tapi benih motivasi itu mulai tumbuh. Jadi ini semacam hack psikologis buat ngelewatin filter skeptis di otak kita. Oke, saya bisa lihat logikanya. Sekarang kita sampai di langkah terakhir sebelum buka mata. Langkah ketujuh, penyatuan atau merging. Maksudnya apa? Ini puncaknya. Setelah nerima bimbingan dan simbol, Anda diminta buat berdiri dan meluk diri masa depan Anda. Waktu berpelukan, rasakan energi, ketenangan, dan kepercayaan mereka ngalir ke dalam diri Anda. Terus, bayangin Anda berdua melebur, nyatu jadi satu. Setelah itu, Anda lihat ke bawah dan sadar kalau Anda sekarang pakai baju yang mereka pakai, ngerasain ketenangan yang mereka rasain. Wow, jadi tujuannya bukan cuma dapat nasihat dari mereka, tapi benar-benar jadi mereka. Persis. Ini proses internalisasi. Wis nyebutnya menjembatani kesenjangan antara visi dan tindakan saat ini. Setelah latihan ini, Anda nggak lagi ngelihat potensi Anda sebagai sesuatu yang jauh. Anda udah ngerasain gimana rasanya jadi versi diri yang itu di sini, sekarang. Ini ngubah pola pikir dari suatu saat nanti saya akan, jadi saya adalah orang yang. Pergeseran identitas inilah fondasi perubahan permanen. Jadi, kalau kita rangkum nih, latihan visualisasi 7 langkah ini sebenarnya kerangka kerja yang sangat jelas. Ini bukan sihir, tapi metode buat memprogram ulang respons kita. Daripada merespons dengan sabotase, kita belajar merespons dari sudut pandang versi terbaik kita. Kayak nunjuk highest self kita sebagai CEO baru dalam hidup kita. Benar. Dan biar ini nggak cuma jadi ide menarik, kita perlu bawa ke tindakan nyata. Berdasarkan konsep microshifts, kami punya pantangan 30 hari buat Anda. Tujuannya, bangun momentum lewat tindakan-tindakan kecil yang konsisten. Ada 3 kebiasaan yang bisa Anda mulai. Oke, apa aja itu? Pertama, lakukan visualisasi future self ini setidaknya sekali seminggu.
Anggap aja ini rapot mingguan Anda sama CEO Anda buat nyelarasin lagi tujuan dan tindakan. Sekali seminggu, oke, bisa dilakukan. Yang kedua, Kedua, tulis jurnal 5 menit tiap pagi. Nggak usah dibuat rumit. Cukup jawab satu pertanyaan. Apa yang akan dilakukan oleh versi diri saya yang paling kuat hari ini? Jawaban pertanyaan ini, sekecil apapun, jadi kompas tindakan Anda seharian. Mungkin jawabannya, mereka akan minum segelas air dulu sebelum kopi. saya suka itu, praktis banget. Dan yang terakhir, Ketiga, pilih satu micro shift lain yang rasanya gampang banget, hampir mustahil buat gagal. Harus sesuatu yang sangat kecil. Contohnya, baca satu halaman buku, jalan kaki 10 menit, atau ngerapiin tempat tidur tiap pagi. Kuncinya konsistensi, bukan intensitas. oke, jadi visualisasi sekali seminggu, jurnal 5 menit tiap pagi, dan satu kebiasaan super kecil lainnya. Lakukan ini selama 30 hari. Betul. Lakukan ketiga hal ini konsisten selama 30 hari ke depan. Jangan terobsesi sama hasil dramatis. Cukup perhatikan pergeseran-pergeseran kecil yang Anda rasain di pola pikir, tingkat energi, dan tindakan harian. Pendakian gunung itu kan dibangun dari ribuan langkah kecil yang konsisten. Sebagai penutup, ada satu pemikiran buat Anda bawa dan renungkan yang langsung dari jantung buku ini. Wist berargumen bahwa gunung yang Anda hadapi, sabotase diri, ketakutan, tantangan, itu bukanlah penghalang yang harus disingkirkan. Gunung itu adalah jalannya. Jadi mungkin pertanyaan yang perlu kita renungkan bukanlah bagaimana cara saya menyingkirkan gunung ini. Tetapi, gunung ini sebenarnya sedang mencoba mengajarkan apa tentang diri saya yang selama ini belum saya sadari.